Pemirsa, karena ada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang meresmikan sekolah NKRI dan juga menerima penghargaan Bintang Astahanas Utama sebagai tokoh nasional atau negarawan Indonesia yang juga merupakan kampus pengembangan karakter Indonesia di Subang, Jawa Barat tepatnya. Betul. Kita langsung bergabung ke Kampus Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia di Subang, Jawa Barat. Kampus Karakter Bangsa Indonesia, Profesor Hermaya. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguhlah saya berbesar hati seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Betapa besar karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya sebagai satu bangsa. Lebih khusus lagi, terutama kepada diri saya pada pagi hari ini. Saya mendapatkan satu kehormatan yang tidak pernah terpikirkan dari perjalanan hidup saya. Pertama, izinkanlah saya menaruh kembali penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, khususnya yang dipimpin oleh Dewan Pembina, Bapak Profesor Hermaya, yang hari ini secara khusus memberikan penghormatan yang luar biasa kepada diri saya sebagai seorang anak bangsa untuk mendapatkan gelar kehormatan Hasta Anas dari Kampus Pembina Karakter Bangsa di tempat yang kita cintai ini. Kita sebagai satu bangsa tentu bisa memahami betapa luar biasanya karunia yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada negeri ini, kepada tanah tumpah darah kita. Tidak semua negeri-negeri yang ada di permukaan bumi ini, tidak semua bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini memiliki anugerah yang luar biasa seperti apa yang telah kita terima. Sebuah given, sebuah pemberian, sebuah karunia, anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Kenapa? Saya pikir kita sudah memahami semuanya. Posisi yang begitu strategis kita miliki dari letak geografis kita sebagai satu wilayah negeri Indonesia. Luasnya negeri kita ini dari Sabang sampai ke Merauke. Itu bukan lagi jumlah dan luas wilayah yang relatif dianggap kecil. Kontur struktur tanah kita yang subur, kemudian kekayaan sumber daya alam kita yang juga melimpah. Tidak hanya terbatas oleh itu, kita juga memiliki anak-anak bangsa ini, anak-anak negeri ini yang kita sebut sebagai warga negara Indonesia dengan jumlah yang cukup besar hingga bisa kita katakan dalam posisi kejumlah warga negara dan penduduk satu bangsa kita memiliki tingkat peringkat keempat dari jumlah warga negara dari setiap bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Artinya semua itu merupakan suatu potensi yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Bangsa yang besar. Maka tidak ada salahnya kalau kita sebenarnya boleh berharap, boleh menempatkan posisi kita untuk lebih memperkuat semangat, tekad yang ada pada diri kita untuk bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang adijaya,
bangsa yang super perkasa. Karena hampir semua persyaratan yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi sebagai satu bangsa yang besar telah kita miliki. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita belum bisa menghadirkan arti sesungguhnya dari keberadaan kita sebagai negara yang harusnya jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari apa yang kita miliki pada hari ini. Inilah sebuah pertanyaan yang menggugat diri kita sebagai satu bangsa. Maka pada saudara semuanya, saya pikir hari ini saya harus memberitahukan kepada kita. Semua persyaratan hampir kita penuhin, tapi ada satu persyaratan yang masih tertinggal. Untuk bisa menjadikan kita sebagai negara besar, negara adidaya. Sementara persyaratan ini adalah persyaratan yang amat sangat terpenting di samping semua persyaratan-persyaratan lainnya yang telah kita miliki, yaitu adalah mentalitas, cara berpikir kita, pola bertindak kita, perilaku kita. Ini yang belum kita selesaikan untuk bisa membuat kita bangkit, berdiri tegak, dan menyatakan kami bangsa Indonesia siap menjadi bangsa adidaya. Perilaku kita. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan. Inilah sejujurnya yang perlu kita perjuangkan. Dan inilah yang sejalan dari apa yang kita jalankan di kampus kita ini, kampus pendidikan revolusi mental. Untuk apa? Untuk membuat seluruh persyaratan yang telah kita miliki secara komprehensif dan komplit. Apabila kita mampu memperbaiki perilaku kehidupan keseharian kita. Indonesia memang memiliki potensi kemampuan itu. Maka berpulang kembali kepada kita, mau atau tidaknya kita membuat negeri ini berdiri tegak, gagah perkasa, untuk bisa mempertanggungjawabkan dan memberikan suatu jawaban kepada siapapun di permukaan bumi ini. Memang pantas dan layak kita sebagai negeri adidaya. Maka akan tersenyum di alam baka sana para proklamator bangsa kita. Akan tersenyum Bung Karno dan Bung Hatta. Akan tersenyum para suhada pahlawan bangsa kita yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk menghadirkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 kepada kita. Dari satu proses kehidupan bangsa yang terjajah tidak kurang 3,5 abad, kita berhasil membebaskan diri kita menjadi suatu bangsa yang merdeka, yang berdaulat sepenuhnya. Kita yang berhak menentukan maju mundurnya bangsa ini. Kita yang berhak menentukan arah tujuan yang ingin kita capai. Kita yang berhak juga menyatakan bagaimana kita akan menjadi suatu bangsa yang mampu memiliki tingkat peradaban yang memang hebat untuk diakui dan diberikan penghargaan oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Itu kalau kita mau. Kalau kita mau. Kecuali kalau memang kita tidak mau, maka segala sesuatu cita-cita yang luhur itu tidak akan pernah terjadi. Saya sepakat dengan apa yang dikonstatir tadi oleh Profesor Ermaya. Dalam proses kemajuan globalisasi dunia pada saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi telah berimbas dan masuk ke negeri kita ini. Tidak ada jarak yang panjang di antara kita dengan seluruh
bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini dalam berkomunikasi. Dunia teknologi yang begitu tinggi telah mampu kita serap di dalam kemampuan kita sebagai satu bangsa. Informasi lebih dekatkan kita kepada seluruh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan apa saja di antara kita satu sama kita. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak negeri ini berproses dan berkembang ke arah yang lebih hebat lagi. Tetapi yang menjadi perhatian kita secara khusus adalah ikatan emosional diri seluruh anak bangsa ini terhadap ideologi kebangsaan yang kita miliki. Benang merah yang seakan-akan terputus antara kita sesama anak bangsa dalam perilaku kehidupan keseharian kita yang mempergunakan dan memperlakukan dan menjaga tata krama daripada perilaku kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Saya harus jujur mengatakan kita mengalami suatu proses deviasi, perubahan sistem nilai perilaku kehidupan kita sebagai satu bangsa. Bangsa yang kita kenal yang penuh dengan ewuh pekewuh, bangsa yang melakukan pendekatan semangat kekeluargaan, kegotong royongan, bangsa yang memang memiliki tetap kokoh dengan penghormatan terhadap kearifan lokal, adat istiadat dari kita yang otentiknya Indonesia telah bergeser dan digantikan oleh sistem dan nilai-nilai kepribadian baru dalam perilaku sosial keseharian. Ini yang menjadi kekhawatiran bagi saya. Dan ini juga barangkali yang menjadi kekhawatiran daripada para pendiri bangsa ini. Para pejuang bangsa ini, para proklamator bangsa ini tentu berharap dan menaruh harapan pada kita sebagai generasi pelanjut agar tetap konsisten, agar kita tetap konsisten mempertahankan seluruh nilai-nilai otentiknya kepribadian Indonesia, ya tetap Indonesia sejatinya. Proses kemajuan teknologi, modernisasi ilmu pengetahuan boleh dan wajib kita miliki. Tapi satu yang tidak boleh kita tinggalkan, otentiknya, keasliannya kita dalam kepribadian Indonesia. Disinilah perjuangan kita. Kita tidak mau melihat proses adaptasi penerimaan kemajuan teknologi, modernisasi informasi membuat Indonesia kehilangan jati dirinya. Kita tidak lagi berpijak pada seluruh otentifikasi kepribadian yang kita miliki, yaitu kepribadian Indonesia. Kita kehilangan sifat aslinya kita sebagai orang Indonesia. Kita saling menyapa, kita murah tersenyum, kita mudah untuk mengulurkan tangan atas kesulitan orang yang memerlukan uluran tangan. Kita bisa bekerja sama membangun sesuatu dalam semangat kegotong royongan kita. Alangkah indahnya semua yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita dalam tradisi-tradisi kearifan lokal, adat istiadat dan budaya Indonesia. Hari ini kita semakin kesulitan melihat perilaku sosial bangsa Indonesia yang seperti itu. Kita sudah tidak lagi melihat begitu akrabnya kita dengan wajah-wajah yang penuh tersenyum. Mudah saling menyapa, mudah untuk saling memaafkan atas sesuatu yang barangkali terjadi kesilapan. Mudah untuk diajak berunding, duduk bersama, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu hajatan dan keperluan yang kita harapkan bersama. Kita berubah menjadi bangsa yang mudah marah. Kita berubah menjadi bangsa yang mudah cemburu satu sama lain.
Kita melihat juga bangsa yang begitu mudah menebarkan pikiran-pikiran dengki, sirik, khianat, dan fitnah di antara kita satu sama lain sebagai anak-anak bangsa. Terjadi polarisasi, kau dan aku, mereka dan kita, bukan seutuhnya kita lagi sebagai sesama bangsa Indonesia. Ini realita dalam kehidupan perilaku sosial masyarakat kita hari ini. Pertanyaan kembali pada kita, apakah ini harus kita terima? Berjalan terus bagaimana yang terjadi pada hari ini? Atau kita katakan, ini bukan seperti apa yang menjadi tujuan kita sebagai satu bangsa untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan ini. Maka pertanyaannya kepada kita, apakah kita harus bangkit, menerima, atau menyerah? Saya ingin bertanya pada saudara, kita menyerah atau bangkit? Kita menyerah atau bangkit? Kita menyerah atau bangkit? Untuk itulah kenapa kampus revolusi mental ada di tempat ini. Untuk apa proses pendidikan karakter bangsa Indonesia ada di tempat ini? Dan jawabannya adalah karena kita sayang dan bertanggung jawab untuk perjalanan negeri yang kita cintai ini. Kita sayang pada negeri ini. Kita menempatkan posisi kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk memiliki rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Kita berbangga hati, kita anak Indonesia. Kita berterima kasih pada Ibu Pertiwi yang memberikan kita tarikan nafas, yang memberikan energi dan motivasi diri. Terima kasih Indonesia. Kita yang berkewajiban kembali merajut semangat toleransi, semangat penghormatan, penghargaan kita pada seluruh sistem dan nilai yang kita miliki. Ini yang perlu kita restorasi, kita perkuat. Kita perkuat kearifan lokal kita, adat, istiadat, dan budaya kita. Kita perkuat semangat ideologi kebangsaan kita yang bernama Pancasila. Kalau kita tidak memulainya dari kita, jangan pernah harapkan bangsa lain berkepentingan untuk tetap melihat Indonesia semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin membuat kemantapan dan penghormatan yang patut dihargai dan diberikan kepada bangsa ini. Tidak mungkin itu. Yang mampu membuat bangsa ini berjalan dalam progres yang menghadirkan rasa kebanggaan pada kita semuanya sebagai bangsa adalah datang dari kita sendiri. Maka kembali penghormatan saya kepada Profesor Ermaya. Apa yang telah Profesor Ermaya berikan dan dedikasikan. Sesungguhnya bagi seorang anak bangsa seperti saya, dengan segala ketulusan hati saya ingin nyatakan, terimalah penghormatan saya yang amat sangat tulus dan luar biasa. Anda telah melakukan dan mendedikasikan diri Anda untuk sesuatu yang nilai values-nya melebihi apapun yang ada, yang dibutuhkan oleh negeri ini. Indonesia memberikan penghormatan pada Anda. Dan untuk itulah saya mendoakan kepada Profesor Ermaya dan seluruh para guru pengajar, staf pengajar, siswa-siswa, dan seluruh keluarga besar di kampus kita ini. Tetaplah berjuang untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi bangsamu sendiri. Indonesia membutuhkan ini. Ibu Pertiwi membutuhkan ini.
seluruh pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran strategis jangka panjang, pikiran-pikiran yang mengingatkan betapa pentingnya kehadiran kita untuk memberikan penghormatan pada ideologi kebangsaan, hari ini dianggap merupakan suatu hal yang aneh. Hari ini dianggapkan merupakan hal yang tidak lazim, karena selalu perilaku pendekatan hari ini adalah pendekatan yang serba pragmatis. Kepentingan sesaat, apa yang bisa aku peroleh untuk diriku, untuk keluargaku, tidak lebih daripada itu. Kenapa kamu harus ajak aku berpikir untuk satu strategi jangka panjang, memikirkan masa depan anak cucumu, anak cucuku, urusan apa itu? Nah, inilah potret sosial kita hari ini. Menyedihkan ketika satu semangat kebersamaan, kegotong royongan telah berubah menjadi semangat individualisme, akunya aku, egoistik, pendekatan pragmatis, materialisme, transaksional. Walaupun kita memakai jubahnya dalam pendekatan-pendekatan nilai spiritual dari kulit luarnya, soulnya, jiwanya, otentik daripada substansi isi dalamnya masih jauh dari harapan itu. Kita memerlukan perubahan untuk membangun kembali, membangkitkan kesadaran dari saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu paling tidak memberikan keseimbangan. Hak-hak yang mereka miliki, yang diatur oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, harus juga disertai oleh kewajiban di dalam pelaksanaan kehidupan sehari. Ada hak, ada kewajiban. Indonesia memerlukan itu. Kita tidak bisa hanya menuntut hak-hak kita tanpa menyertakan kewajiban kita. Kita membuat peraturan, kita membuat perundang-undangan, tapi kita tidak terikat pada komitmen perilaku kita untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan itu. Indonesia menangis untuk ini. Ini semuanya, seperti apa yang saya katakan, didasari oleh perilaku kehidupan kita. Maka betapa pentingnya, betapa mulianya upaya-upaya untuk meningkatkan proses kehidupan bangsa ini melalui proses sosialisasi pendidikan. Kampus kita ini adalah merupakan sumbangsi yang real, nyata. Paling tidak sebutir pasir, setetes air, kita semuanya telah berikan untuk mau melihat Indonesia lebih maju ke depan. Kita mendoakan dengan seluruh gerak dan derap motivasi diri kita. Di samping memang tentu kita berharap lokomotif perubahan ini tetap bisa diperankan oleh seluruh anak bangsa, tetapi bolehlah kita juga menekankan negara harus hadir di sana. Negara harus hadir. Negara harus bisa memahami denyut nadi nafas kehidupan perilaku kebangsaan yang kita miliki. Negara juga memikirkan dan memperhatikan tentu upaya-upaya yang sungguh-sungguh didasari oleh dasar kesadaran untuk berupaya membela kehidupan perilaku kebangsaan kita. Sewajarnya lah negara juga hadir untuk memberikan dan mendampingin, paling tidak mampu mendorong motivasi agar pergerakan ini lebih lanjut dan berkembang secara baik ke depan. Saya yakin dan percaya dalam kepemimpinan kita pada saat ini, di mana kepala negaranya adalah Presiden Jokowi, beliau seperti apa yang saya kenal, sungguh-sungguh menaruh perasaan keresahan hati yang sama seperti kita untuk bisa berupaya seoptimal mungkin di bawah kepemimpinan beliau membawa gerakan perubahan revolusi mental di negeri ini. Untuk itulah kita saling mendoakan. Kita mendoakan presiden kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita di negeri kita ini, kita juga mendoakan pimpinan Dewan Pembina kita di kampus ini beserta seluruh kita agar diberikan kesehatan yang baik,
kekuatan dan spirit yang terjaga. Semoga perjuangan ini harus tetap berlanjut. Dan semoga amal ibadah kita ini dapat diterima oleh Sang Maha Pencipta. Untuk dan atas nama saya dan keluarga yang tadi telah menerima bintang kehormatan Astahanas sebagai bintang yang tertinggi dari kampus ini. Sekali lagi saya katakan terima kasih. Terima kasih. Rasa hormat saya dan keluarga, dan saya tahu di balik ini adalah untuk memberikan penguatan pada diri saya. Agar selalu ucapan, perbuatan, perilaku kehidupan yang saya lakukan tetap bermuara pada kepentingan membawa kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya berterima kasih. Penghargaan ini juga memperkuat semangat saya. Sekaligus beban untuk tidak mengecewakan bagi seluruh keluarga besar kampus Astahanas ini yang telah memberikan penghormatan pada saya. Semoga Allah memberikan ridho dan tekad semangat saya ini tetap berlanjut. Terima kasih kepada semua kita. Semoga seluruh upacara hari ini memberikan sesuatu yang berarti, menambah motivasi diri kita. Indonesia hari esok akan jauh lebih hebat, jauh lebih baik dari apa yang kita miliki pada hari ini. Inilah doa dan harapan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita juga ucapkan selamat ya kepada Pak Betul. Surya yang menerima penghargaan tersebut karena dedikasi terhadap bangsa Iya. dan juga negara. Khususnya pendidikan ya kalau Betul, kita lihat. khususnya pendidikan. Khususnya pendidikan. Nah,